Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat bertemu kembali dengan Renungan Harian KBP Resort Surabaya, Senin 9 September 2024. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini tertulis di dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mempersilahkan nanti membaca 2 Tawarik pasal 18 ini secara menyeluruh untuk mendapat cerita lengkap kisah Yosafat, Ahab, dan Mika yang menjadi inti renungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita belajar dari respon Yosafat. Sertakan Tuhan dalam semua keputusanmu. Sekalipun kita diajak sahabat kita untuk sesuatu hal yang menggiurkan, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Take your time, pray and ask God from direction. Tanya Tuhan. Yang kedua, perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki satu hal yang signifikan. Pada masa perjanjian lama kita butuh perantara untuk bertanya kepada Tuhan, yaitu melalui nabi atau pelihat. Nah, sekarang kita berada di masa perjanjian baru. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, zaman kasih karunia. Inilah yang mau saya katakan, sekarang kita berada di zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia, di mana kita bisa bertanya langsung kepada Tuhan. Berdoalah dan minta petunjuk kepadanya. Yang ketiga, jangan mudah percaya kepada orang lain. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita bukan butuh nabi atau rasul pada zaman kita. Kita bukan butuh pendeta atau hamba Tuhan. Ubahlah mindset kita hari ini. Kita membutuhkan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau pendeta adalah pembimbingnya dan tetap harus dihormati. Tapi ingat, kita butuh Tuhan. Jangan sampai kita malah mendewakan hamba Tuhan dan mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya banyak melihat orang-orang yang cenderung seperti itu sekarang ini. Lalu yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara yang bertalenta untuk
menubuatkan. Janganlah bernubuat atau berkata-kata hanya sekedar untuk menyenangkan perasaan orang lain. Belajar untuk perkataan yang benar, sekalipun itu mungkin bukan kabar yang baik. Sampaikan kebenaran. Yang berikut kita mau diingatkan kembali, Mika bin Cimla berakhir dipenjarakan oleh Ahab karena nubuatannya menentang kehendak raja. Bahkan Mika disiksa dengan cara diberi makan serba sedikit selama di penjara. Sebagai penutup dari renungan ini, saya mau menyampaikan pesan yang sangat berharga sekali. Apa itu? Harga untuk menyampaikan kebenaran itu mahal, Bapak Ibu. Tetapi orang yang berani menyampaikan kebenaran pasti mendapat pembelaan dari Tuhan. Melalui kisah mengenai Yosafat ini, kita disadarkan untuk sempatkanlah untuk terus-menerus bergantung dan bertanya kepada Tuhan sebagai pembelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan terjalin dengan baik. Tuhan kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus, tempat kita bertanya dan Dia dapat dipercaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah disegarkan oleh firman-Mu hari ini. Selalu bertanya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi inti pokok dari renungan ini. Tuhan, jujur kami sering mengandalkan diri kami. Kami sering bertanya kepada orang yang kami anggap punya kemampuan. Tetapi melalui Yosafat ini kami diingatkan supaya Tuhan adalah tempat bagi kami bertanya. Tuhan berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, dan berkati seluruh jemaat-Mu di Resort Surabaya ini. Ampuni dosa kesalahan kami. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah menyertai saudara-saudara hari ini dan selama-lamanya. Amin.